Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini saya akan bahas tentang hati-hati dan waspada ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di Akulaku, Kredipo, dan juga Julo. Kenapa harus hati-hati? Kenapa harus waspada? Kalian silahkan disimak videonya sampai selesai. Siapa tahu video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini diliputi ketakutan ketika mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Perlu kalian ketahui, Akulaku, Kredipo, dan Julo ini merupakan salah satu perusahaan pinjol yang besar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan jika kalian mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol 3 tadi, dan kalian selalu bertanya apakah ketika gagal bayar di Akulaku, Kredipo, dan Julo itu tidak didatangi DC lapangan atau didatangi DC lapangan. Terus juga kalau kalian bertanya, kalau misalkan saya mau galbay di Akulaku, Kredipo, atau Julo, apakah akan aman ke depannya? Dan berbagai jenis pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang sedang mengalami kepanikan ketika mengalami telat bayar di 3 pinjaman online tersebut. Nah, hal ini pasti akan sangat-sangat menakutkan jika kita terus-terusan berpikir, terus-terusan bertanya, terus-terusan memikirkan tentang DC lapangan, tentang proses jalur hukum, tentang apakah gagal bayar itu aman atau tidak. Karena sebenarnya segala solusi ketika kalian gagal bayar di pinjol itu ada di diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak bisa menghilangkan pikiran-pikiran tentang pinjaman online, otomatis kalian tidak bisa keluar dari jeratan pinjol dan kalian tidak bisa aman melewati semua itu. Kenapa harus aman melewati semua itu? Karena kalau kalian berpikir dengan tenang, dengan santai, apapun yang kalian akan hadapi nantinya dalam situasi gagal bayar, dengan situasi yang hati yang tenang, pikiran yang rileks, lalu tidak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, saya yakin kalian bisa keluar dari jeratan utang pinjaman online. Jadi solusinya ada di diri kalian. Nah, kalau kalian terus-terusan berpikir, apakah gagal bayar di Akulaku ini akan aman, apakah tidak didatangi DC lapangan? Nah, ini saya jelaskan berdasarkan pengalaman. DC pinjol atau FC lapangan Akulaku ini datang ke rumah itu tidak bisa diprediksi, tidak dipastikan. Ada yang telat bayar 1 bulan, si DC lapangan Akulaku ini sudah datang nagih ke rumah. Ada yang telat bayar 1 tahun atau 2 tahun tidak didatangi DC lapangan Akulaku. Ada juga yang telat bayar di Akulaku itu 8 bulan sudah didatangi DC lapangan dengan nilai nominal hutang bervariasi. Ada yang utangnya Rp600.000, ada yang Rp2 juta, Rp3 juta, Rp10 juta, Rp50 juta, itu berbeda-beda pengalamannya. Makanya kalau misalkan kalian punya utang di Akulaku dan kalian sudah tidak mampu bayar utang tersebut, ya sudah, daripada kalian terus memaksakan gali lubang tutup lubang, memaksakan membayar utang dengan menjual aset, memaksakan membayar utang di Akulaku dengan membuat utang baru, lebih baik gagal bayar. Karena dengan gagal bayar otomatis kalian kan akan stop di satu lubang utang, yaitu di Akulaku, tidak minjol lagi ke pinjol yang lain, tidak meminjam uang ke saudara, ke teman, ke mana-mana, dan itu akan semakin menyulitkan kalian. Makanya untuk mengatasi semua itu kalian tidak perlu lagi memikirkan tentang DC lapangan, tentang apakah akan datang atau tidak, apakah kalau saya gagal bayar di Akulaku akan aman atau tidak, itu tidak akan pernah ada jawabannya. Jadi kalau terus-terusan ditanyakan di diri kalian, kalian akan semakin ketakutan dan tidak mungkin bisa melewati fase gagal bayar tersebut. Oke, buat kalian juga yang bertanya apakah Kredipo didatangi DC lapangan nih, menurut pengalaman dulu, DC Kredipo atau FC lapangan Kredipo datang ke rumah itu tidak bisa dipastikan. Ada yang hutangnya Rp5 juta sampai telat bayar 1 tahun juga tidak didatangi DC lapangan. Ada juga yang hutangnya Rp10 juta tidak didatangi DC lapangan Kredipo. Terus ada juga yang hutangnya hanya Rp1 juta, tiba-tiba setelah telat bayar 3 bulan didatangi DC lapangan Kredipo. Nah, itu kan kalau kita terus berpikir ke situ, itu akan semakin merusak pikiran kita, akan merusak mental kita. Makanya kalau kalian ingin lepas, ingin keluar dari jeratan hutang pinjol Kredipo dengan aman, amankan dulu pikiran kalian. Dengan aman, pikiran kalian insya Allah semua akan berjalan aman, semua akan berjalan baik-baik saja.
Lalu di pinjol Julo juga sama, ada yang menggosipkan bahwa Julo ini ada DC lapangannya, ada juga yang tidak. Padahal pada faktanya orang yang gagal bayar di kredit di Julo lebih dari 1 tahun, 2 tahun itu tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Nah itu tidak bisa dipastikan juga apakah nasabah yang lain didatangi DC lapangan, itu kan hanya menakut-nakuti diri kalian sendiri. Jadi segala solusi ketika gagal bayar itu ada di diri kalian. Konten kreator itu hanya mengarahkan dan membantu mencerahkan pikiran kalian. Karena kalau terus-terusan dipikir apakah aman atau tidak, sampai kapanpun kalian tidak akan aman selama pikiran kalian tidak aman. Jadi respon pertama ketika kalian mengalami kesulitan dan pertama kali ditagih oleh DC Pinjol Aku Laku, Kredipo, dan Julo, kalau kalian bisa menjaga mindset kalian tetap aman, insya Allah akan aman baik-baik saja. Itu sudah dipraktekkan. Jadi kalian tidak perlu berhalusinasi lah, istilah berpikir sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan konsep gagal bayar itu adalah ketika situasi kalian yang awalnya berusaha membayar utang di pinjol, Aku Laku, Kredipo, dan Julo berusaha membayarnya sekuat tenaga, tapi akhirnya kalian mengalami kementokan dan tidak mampu lagi membayar utang tersebut, akhirnya terpaksa gagal bayar. Bukan sengaja kalian meminjam misalkan 50 juta dari Aku Laku, 20 juta dari Kredipo, 10 juta dari Julo, lalu digagal bayarkan. Itu konsep gagal bayar bukan seperti itu. Karena seperti itu mungkin kalian udah kuat mental, jadi tidak perlu lagi bertanya apakah akan ada DC lapangan, apakah akan diproses ke jalur hukum, apakah aman atau tidak. Itu tidak perlu berpikir seperti itu, karena orang-orang yang mengambil atau meminjam uang yang banyak dari pinjol-pinjol tersebut lalu digagal bayarkan, itu kan orang-orang yang mentalnya udah kuat, tidak memikirkan apapun ke depannya yang akan terjadi, bodoh amat. Itu seperti itu, yaitu boleh ditiru cara-caranya. Dalam arti cara-caranya itu bersikaplah bodoh amat atas semua yang akan terjadi ke depannya. Ikhlaskan pikiran kalian, ikhlaskan hati kalian, menerima keadaan bahwa kalian sudah tidak mampu bayar utang di pinjol Aku Laku, Kredipo, dan Julo. Jadi tidak perlu lagi ada pikiran-pikiran apakah nanti akan dipenjara, akan ditagih membawa polisi, ditagih membawa RT RW, ditagih DC lapangannya bergerombol puluhan orang. Itu hapus semua pikiran-pikiran seperti itu, buang semuanya, insya Allah kalian akan baik-baik saja. Jadi tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Lebih baik daripada kalian buang-buang waktu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, sebaiknya kalian fokus saja dengan apa yang menjadi tujuan kalian, apa yang menjadi aktivitas kalian sehari-hari. Yang sebelumnya mungkin gaji kalian habis untuk membayar pinjol, lebih baik sekarang fokuskan untuk mensejahterakan diri kalian, mensejahterakan keluarga kalian. Jangan lagi mensejahterakan pinjaman online, karena kalau terus-terusan kalian berusaha mensejahterakan pinjaman online di tengah ketidakmampuan kalian dalam membayar, maka perekonomian kalian akan hancur, perekonomian keluarga kalian akan hancur, dan kalian tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan tersebut. Jadi yang pasti, apapun yang terjadi ketika kalian mengalami kesulitan, gagal bayar, telat bayar di Aku Laku, Kredipo, ataupun Julo, tetap semangat saja. Lupakan semuanya, ikhlaskan semuanya, bahwa kalian itu memang sudah tidak mampu bayar. Dan kalian tidak perlu panik ketika diancam-ancam akan didatangi DC lapangan. DC lapangan itu adalah manusia biasa yang tugasnya hanya menagih, mengingatkan perihal pembayaran. Bukan malaikat maut yang datang ke rumah langsung mencabut nyawa kalian. Jadi kalian harus berpikir yang logis aja. Kalau kalian berpikir yang terus-terusan menakutkan, maka hidup kalian akan hancur selamanya. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, memperjuangkan kehidupan kalian, memperjuangkan keluarga kalian, dan jangan coba-coba lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.